Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvita Ramadia dan ini kakak saya Nabila Rizkiwati, panggilannya Belha. dengan NPM 15020230005. Saya akan melakukan book sharing di video ini. Sebelum melakukan sesi book sharing di video ini, saya akan memberikan kutipan. Cuma perlu satu buku untuk suka pada membaca. Carilah buku itu, maka kamu akan jatuh cinta. Mari kita jatuh cinta. Jadi di Surat Kecil Untuk Tuhan ini menceritakan seorang gadis bernama Gita Sesa Wanda Cantika, berusia 13 tahun. Dia seorang penyanyi cilik. Dia mengidap penyakit langka di Indonesia. Dia udah melakukan pengobatan beberapa kali, tapi hasilnya nihil. Lalu dia mempunyai seorang ayah bernama Jody Tripriyanto. Ayahnya terus mencari pengobatan untuk dirinya, seperti contohnya kemoterapi. Kemoterapi itu udah dia lakukan selama 6 bulan. Nah, 6 bulan itu tuh dia udah lumayan sembuh dari penyakitnya. Lalu tiba-tiba dia kambuh lagi. Terus dia dibawa ke RSCM untuk melakukan pengobatan, tapi hasilnya dia koma selama 3 hari. Dalam masa pengobatannya dia nulis surat untuk Tuhan. Nah, kisahnya dia ini tuh ditulis oleh Agnes Darno. Nah, kebetulan kakak saya pernah membaca buku Surat Kecil Untuk Tuhan. Bagaimana menurut pendapat kakak setelah membaca Surat Kecil Untuk Tuhan? Iya, novel ini isinya bukan karangan ya, ini benar-benar kisah asli karena diangkat dari kisah nyata si Keke, perjuangannya dia buat melawan kanker. Dia dari pelajar biasa, terus dia dapat dukungan dari keluarga, dapat dukungan dari temannya dia untuk menghadapi kanker itu sendiri. Dia di sini juga selain dapat support, dia juga sempat ngedrop, terus juga dia dapat motivasi lagi, terus juga pengobatannya kan cukup lama, mondar-mandir juga. Dan dia buku ini tuh lebih ke perjuangan dia selama menghadapi kanker. Terus di dalamnya juga banyak kisah haru, bisa netesin air mata. Aku juga sempat sedih bacanya karena bahasanya si penerbitnya juga, si Agnes Davonar ini juga dia menceritakannya di dalam buku ini juga dengan cukup baik, dengan detail. Terus juga kita juga bisa dapat hikmahnya dari buku ini. Salah satunya kita bisa saling support teman kita atau saudara kita yang punya penyakit yang serius di dalamnya gitu. Terus juga kita juga bisa bukan cuma support ya, tapi bener-bener bukan cuma kata, tapi supportnya itu bisa langsung bantu ke perbuatan gitu. Terus juga di sekolahnya juga jadinya semangat. Jadi dia nggak cuma fokus untuk berobat aja, tapi dia juga masih punya aktivitas lain yang dia jalani, itu juga bisa dijalani dengan semangat gitu. Ya, itu kan kalau dari sisi aku. Nah, kalau menurut kamu gimana nih buku ini? Mungkin kan tadi kita udah sama-sama ngobrol soal isi bukunya kayak gimana. Coba kalau sekarang lebih ke gaya bahasanya yang disampaikan dari buku ini kayak gimana sih, Fit? Nah, gaya bahasa dan alur ceritanya itu lumayan bagus ya, karena dia pembacanya bisa ikut menyaksikan, merasakan apa yang Haru ada di ya? dalam buku novel itu gitu. Ya, kalau tadi kan udah isinya udah lebih ke sinopsis ya, terus juga pandangan kita setelah baca bukunya. Nah, kita merekomendasikan banget buku ini buat dibaca, soalnya bisa buat jadi pandangan hidup. Terus juga kalau misalkan mau kenal kayak lebih dalam, dia juga udah ada foto-fotonya juga gitu, terus juga udah ada deskripsinya. Jadi sebenarnya buku ini juga adalah tanda terima kasih dari Keke dan keluarganya buat teman-temannya, dan dari penerbitnya juga mengabadikan ini sebagai ya buat kenang-kenangan. Terus juga ini kisah perjuangan Keke dirangkum semuanya di dalam buku ini. Terus juga bisa buat semangat untuk teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi mengidap penyakit yang sama, buat tetap semangat dalam menjalani hidup dan pengobatannya. Tuh.
Terima kasih. Behind scene. Sangat itu pas awal terbit banget, menurut aku ini tuh bukunya bagus banget, isinya perjuangan si Gita Sesa Wanda Cantika atau tadi disebut Keke. Dia ini kayak apa ya, bukan mahasiswa